Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ardianti Duyandini. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan antropologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mereview mengenai buku yang berjudul Manusia Bugis, yang merupakan salah satu karya dari Christian Perlas. Nah, saya rasa sudah tidak asing lagi jika kita berbicara mengenai masyarakat Bugis. Secara dimana kita ketahui saat ini entitas masyarakat Bugis sudah cukup terkenal luas di Nusantara. Dan di dalam buku yang berjudul Masyarakat Bugis yang dikaryakan oleh Christian Perlas ini menjelaskan mengenai masyarakat Bugis secara keseluruhan. Dan di dalam buku yang berjudul Masyarakat Bugis ini menjelaskan mengenai masyarakat Bugis itu merupakan salah satu masyarakat yang ada di Nusantara yang memiliki identitas yang sangat kuat dan juga memiliki begitu banyak sejarah penting. Buku ini juga menjelaskan meskipun orang Bugis ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya, namun sebenarnya masyarakat Bugis atau orang Bugis ini merupakan salah satu suku bangsa yang paling tidak dikenal di Nusantara, dan tidak sedikit pengetahuan tentang mereka ini benar adanya, karena orang di zaman dulu itu menyatakan bahwa masyarakat Bugis ini merupakan seorang pelaut zaman dahulu kala. Namun pernyataan itu tidak benar adanya, karena masyarakat Bugis ini itu merupakan salah satu petani, dan aktivitas maritimnya itu baru mulai berkembang pada abad ke-18. Selanjutnya, buku Masyarakat Bugis ini juga menjelaskan bahwa orang Bugis ini tuh memiliki ciri khas yang unik, seperti dimana mereka mampu membangun kerajaan-kerajaan tanpa adanya pengaruh dari negara India. Dan mereka ini juga memiliki tradisi sastra yang kuat, seperti epik mitologis Lagaligo. Menurut yang dijelaskan di buku, Lagaligo ini merupakan sebuah narasi besar yang berkisar pada apa yang dianggap sebagai genesis manusia, dan merupakan suatu kerajaan tertua yang dijunjung di tanah Bugis. Dan di dalam naskah Lagaligo tersebut itu berisi tentang menceritakan tentang ratusan keturunan dewa yang hidup pada suatu masa selama 6 generasi secara turun-temurun di berbagai kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan naskah ini itu ditulis menggunakan bahasa kuno, dan hingga abad ke-20 naskah Lagaligo ini mulai diyakini secara luas oleh masyarakat Bugis sebagai suatu kitab yang sakral, dan mulai tidak diperkenankan untuk dibaca tanpa adanya ritual tertentu. Di buku ini juga menjelaskan bahwa
Masyarakat Bugis merupakan salah satu masyarakat yang ada di Asia Tenggara yang menjadi salah satu pemeluk teguh ajaran Islam. Mereka ini itu mengintegrasikan agama dalam adat dan juga budaya. Meskipun mereka ini dikatakan sebagai pemeluk teguh ajaran Islam, akan tetapi mereka ini tetap menganut kepercayaannya pada saat zaman pra-Islam, yakni kepercayaan mengenai tradisi bisu, atau disebut pula sebagai pendeta khusus dalam lingkup masyarakatnya. Lalu di buku ini juga dijelaskan bahwa masyarakat Bugis ini memiliki sistem sosial yang hierarkis dan juga kuat dalam prestis sosial, sehingga menjadikan orang Bugis ini tuh sebagai suatu masyarakat yang sangat adaptif dan juga memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Di buku ini juga dijelaskan mengenai data arkeologis tentang asal-usul orang Bugis dan juga Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 1972, seorang tokoh yang bernama Fanny Hekern ini mengemukakan sebuah pendapatnya mengenai asal-usul Sulawesi Selatan, yang dimana ia berpendapat bahwa Sulawesi Selatan ini kemungkinan besar telah dihuni sejak pertengahan atau penghujung akhir masa Paleostosen atau Paleotikum akhir, yakni sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun sebelum Masehi. Dijelaskan juga bahwa Sulawesi Selatan ini juga terdapat yang namanya masa kebudayaan Batu atau masa kebudayaan Toalean, yang dimana orang yang hidup pada masa kebudayaan Toalean ini mereka itu hidup dengan cara berburu dan juga mengumpulkan makanan menggunakan alat serpi halus, dan mereka ini tuh tinggal di dalam gua, yang dimana guanya ini masih ada hingga saat ini. Dan di dalam gua tersebut itu terdapat peninggalan prasejarah yang berupa lukisan telapak tangan dan juga gambar binatang babi rusa. Dan mereka ini dianggap sebagai penduduk pertama di Sulawesi Selatan atau penghuni pertama di Sulawesi Selatan. Mungkin mereka ini berasal dari keturunan Melanosoid atau Australoid, dan mereka ini mirip dengan penduduk Papua. Selanjutnya, buku ini juga membahas bagian mengenai siklus Lagaligo, dan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Lagaligo ini itu menceritakan tentang ratusan keturunan dewa yang hidup pada suatu masa selama 6 generasi secara turun-temurun di berbagai kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Lagaligo ini juga merupakan sebuah epos sastra terbesar bagi orang Bugis. Dan teks Lagaligo ini berisi perpaduan antara tradisi lisan dan tulisan mengenai mitos, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang membentuk struktur sosial Bugis seperti kaum bangsawan dan juga hubungannya terkait dengan dunia goib. Dan di buku ini juga terdapat bab yang menjelaskan mengenai masuk dan proses penyebaran agama Islam, yang dimana dalam proses penyebaran Islam ini terdapat tokoh penting yang bernama Karaeng Matoaya, dan Karaeng Matoaya ini adalah tokoh pertama yang memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan, dan Karaeng Matoaya ini pula yang menyebarkan agama Islam di seluruh Sulawesi Selatan. Dan di buku ini juga, pada bagian ini juga dijelaskan bahwa hambatan dalam proses penyebaran
Salah satu hambatan dalam proses penyebaran agama Islam ini tidak lain adalah karena Manurung atau pur kaum bangsawan. Perlas juga mengemukakan bahwa proses Islamisasi Islam di Sulawesi Selatan itu melibatkan negosiasi antara kepercayaan tradisional atau patriolong dengan Islam, serta keberadaan ritual adat dan juga kepercayaan pada zaman pra-Islam yang masih bertahan di beberapa wilayah meski diintegrasikan dalam kehidupan beragama Muslim. Dan meskipun Islam ini telah diterima secara resmi di masyarakat Bugis, namun masyarakat Bugis hingga saat ini tetap mempertahankan tradisi lamanya, yakni masyarakat Bugis ini tetap menggunakan peran bisu dalam setiap upacara atau kegiatan sakralnya. Selanjutnya mengenai sistem kekerabatan dan perkawinan yang ada di masyarakat Bugis, yang dijelaskan di dalam buku ini, di mana masyarakat Bugis ini menganut sistem kekerabatan yang bersifat bilateral, yang melihat garis keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dan di Bugis ini, baik laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki maupun saudara perempuan ataupun sepupu itu dimasukkan ke dalam kategori saudara atau sumpung lolo, atau biasa disebut juga silesureng, atau juga seajing atau satu asal. Dan sistem perkawinan menurut masyarakat Bugis ini itu mereka menganggap perkawinan ini adalah sebuah ikatan timbal balik antara dua keluarga dari kedua pihak, bukan hanya sekedar penyatuan dua individu saja. Dan sistem perkawinan menurut mereka ini, mereka memilih pasangan berdasarkan status kebangsawannya dan status sosialnya. Adapun mahar atau mas kawin yang terdapat di masyarakat Bugis ini itu disebut sompa atau persembahan, dan duit menre atau uang pesta. Ini juga dijelaskan bahwa di dalam suku Bugis itu terdapat kronik suatu badan yang menjadi penghubung antara raja dengan masyarakat biasa, yang dimana terdiri dari sejumlah pejabat yang nama, fungsi, serta susunannya itu berbeda-beda di setiap kerajaan. Misalnya yang pertama ada Sulewatang yang berarti pengganti raja, dan yang kedua ada Pabicara yang berarti hakim dan penasihat, dan yang ketiga itu ada Suro yang berarti penghubung antara rakyat dengan raja, dan yang terakhir itu ada Matoa yang berarti para tetua. Jadi secara keseluruhan, buku Masyarakat Bugis yang ditulis oleh Christian Perlas ini dapat memberikan kita pemahaman dan pengetahuan mengenai asal-usul tentang masyarakat Bugis, dan juga asal-usul tentang Sulawesi Selatan dan juga Makassar. Dan menurut saya buku ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai ikon masyarakat Bugis. Di buku ini juga Christian Perlas cukup kompeten dalam menjelaskan tiap babnya, sehingga para pembaca dapat mudah memahami, dan juga bagi yang belum paham terlalu dalam mengenai masyarakat Bugis jadi lebih paham dan mengerti, dan bisa mendapatkan wawasan baru mengenai masyarakat Bugis. Mungkin itu saja pemaparan
review materi saya mengenai buku Masyarakat Bugis yang merupakan karya dari Christian Perlas ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.